Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza aradallahu bi'abdi khairan istamali qila ma yasta'mal. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita, kesempatan yang selalu Allah berikan kepada kehidupan kita, hingga kita mudah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Setiap insan dalam hidupnya ingin selalu ada kebaikan-kebaikan. Sedikit atau tidak ada orang yang ingin dalam hidupnya yang ada adalah keburukan. Yang diinginkannya adalah kebaikan-kebaikan. Baik itu kebaikan dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat nantinya. Oleh karena itulah Bapak Ibu rahimakumullah, pemungkas doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhir dari semua doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kita pinta kepada Allah adalah agar hidup di dunia ini adalah baik dan hidup di akhirat nanti adalah baik. Dan puncak dari kebaikan di akhirat itu adalah ketika seseorang terbebaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terbebasnya dia dari azab api neraka. Itulah puncak kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah. Tetapi terkadang kita sering lalai tentang akan tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita, tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena kebaikan itu tidak datang begitu saja, tapi Allah berikan tanda-tanda. Ada tanda-tanda yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Tanda-tanda itu adalah yang pertama, dijadikan seseorang itu senantiasa beramal soleh sebelum menjelang kematiannya. Ini tanda-tanda, Pak. Jadi kalau ada orang yang sebelum kematiannya Allah mudahkan dia untuk berbuat amal-amal kebaikan, maka ini sebuah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk akhiratnya. Kita mengatakan bahwa inilah tanda orang yang akhir hidupnya husnul khotimah. Sebelum ajalnya tiba, Allah mudahkan dia untuk beramal kebaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah berikan kesempatan kepada kita dalam bentuk usia yang masih Allah berikan kepada kita, ini sebuah tanda bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan, iza aradallahu bi'abdi khairan istamali. Barang siapa apabila Allah menginginkan kepada seorang hamba
datangnya kebaikan, kata Rasulullah SAW adalah, maka Allah jadikan ia beramal. Allah jadikan dia beramal sebelum akhir kehidupannya. Allah jadikan dia untuk beramal. Lalu sahabat bertanya, kila, apa yang dimaksud dijadikan ia beramal itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan adalah dibukakan untuknya amal-amal soleh sebelum meninggalnya dia, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Itu Pak ya. Jadi kalau seseorang ketika sebelum meninggalnya dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka orang-orang di seputarnya ridho dengan kebaikannya itu. Menjadi ridho. Oleh karena itulah kita sering mendapatkan ketika sahabat sholat jenazah, maka ada imam atau orang bertanya, apakah orang yang meninggal ini dalam keadaan baik? Baik. Orang menjawab baik. Baik bukan dalam bentuk jasad, dalam bentuk mayatnya saja tidak, tetapi baik dalam perilaku dan perlakuannya dalam kehidupannya sebelum dia meninggal. Maka orang-orang ridho dengan dia. Orang-orang ridho dengan dia. Ketika seseorang berpulang, orang ridho dengan apa yang dilakukannya, yang telah diperbuatnya, maka itu sebuah tanda Allah akan memberikan kebaikan bagi orang itu. Kebaikan setelah perjalanannya di dunia ini menuju akhiratnya, di barzahnya maupun di yaumil hisab. Subhanallah. Tapi kadang Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang tak sadar. Yang kita hidup ini kadang tidak sadar. Ketika hanya tersadar kita ketika dia setelah meninggal dunia. Terkabar dia meninggal dunia bahwa oh ya Allah, bagus nian dia. Pantesan sebelum meninggal itu dia ada perubahan. Ada perubahan. Selalu beramal selama itu. Padahal sebenarnya bagi orang yang akan meninggal dunia itu Allah telah memberikan tanda-tanda kepadanya. Allah berikan tanda-tanda kepadanya. Cuma kita yang idah ini tidak paham tanda itu. Ya. Tapi sinyal-sinyal seseorang ketika akan meninggal dunia itu beberapa hari sebelum itu Allah berikan tanda kepadanya. Para ulama juga mengatakan begitu. Lalu kemudian kalau dia sadar, maka tanda-tanda itu akan membuat dia untuk beramal. Tapi kadang kita tidak sadar, Pak. Tanda-tanda itulah datang, tapi kita selalu untuk berlaku seperti sebiasa apa yang kita lakukan. Kan begitu, Pak. Lalu yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa iza aradallahu bi abdi khairan ajallahul aqubahu fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia ini. Allah segerakan sanksi untuknya di dunia ini. Maksudnya begini, apabila seseorang itu melakukan keburukan, apabila dalam kehidupannya itu pernah melakukan dosa, maka Allah segerakan sanksi hukumnya di dunia ini dalam mengurangkan dosa dan kesalahan yang dilakukannya itu. Itu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan baginya. Ya. Allah inginkan kebaikan baginya. Ada wong yang melakukan kesalahan, lalu dia
ketahuan melakukan kesalahan itu. Ketika ditanya, apakah Anda sering melakukan ini? Tidak, Pak. Baru sekali ini lah ketahuan. Lah ketahuan. Ini tanda bahwa Allah sayang kepadanya. Allah inginkan kebaikan bagi dirinya. Agar jangan sampai seseorang itu terus melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Bisa jadi yang dilakukan kesalahan itu adalah kesalahan kecil. Karena tidak ketahuan. Lalu dia melakukan yang lebih besar lagi dari itu. Tetapi ketika dia pertama baru melakukan kesalahan, keburukan, ketahuan dia. Tanda Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada orang itu. Allah ingin melindunginya agar dia tidak sampai berbuat yang lebih besar yang dari itu yang telah diperbuatnya. Dan kadang-kadang di rumah, ya berbohong dikit katakan dengan mau rumah. Lalu kemudian bohong ketahuan. Tanda bahwa Allah sayang dengan kita. Dengan bohongnya kita ketahuan oleh istri kita, oleh anak kita. Allah sayang kepada kita agar kita tidak melakukan kebohongan yang lebih besar dari apa yang pernah kita lakukan itu. Jadi ini tanda. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, bagi seorang manusia, Rasulullah, maka Allah segerakan hukumannya di dunia ini. Bisa jadi hukumnya ketahuan tadi, sedikit jadi malu. Ya, ada rasa malu baginya. Tapi bisa juga adalah ketika hukumannya hukuman dalam bentuk hukuman yang nyata. Ini tanda Allah sayang kepada kita. Jangan perlu lagi, baru sekali melakukan salah, ketahuan. Tanda, ya Allah, hiduplah susah nian, pas kali inilah ketahuan bro. Tanda Allah sayang kan kalau ketahuan itu. Ya. Allah sayang dengan kita. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan keburukan bagi seorang hamba, maka Allah biarkan dia. Allah biarkan dia melakukan kesalahan, Allah biarkan dia melakukan kemaksiatan sampai semuanya Allah sempurnakan hukumannya di akhirat nantinya. Allah sempurnakan. Balasannya tidak Allah berikan di dunia ini, tetapi Allah balas sempurna di akhirat nantinya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, jangan pernah merasa nyaman kalau kita melakukan kesalahan tidak ketahuan. Bukan kita pintar, bukan kita calak, bukan kita bisa mengakalkan hukum apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Tidak. Tapi bisa jadi tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah ingin burukkan kepada kita. Kenapa? Karena Allah ingin sempurnakan. Allah kumpulkan semua kekeliruan itu, Allah kumpulkan semua kesalahan itu, Allah kumpulkan semua kemaksiatan itu, dan Allah balas sempurna di akhirat nantinya. Nauzubillah subhanahu. Sementara ketika di akhirat nantinya kita tidak bisa untuk berkilah, kita tidak bisa untuk mengilah atas semua yang pernah kita lakukan ketika kita berhadapan dalam pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu hakim yang sempurna. Allah itu hakim yang maha bijaksana. Subhanallah. Karena bijaksana itu tidak ada satupun perbuatan yang tidak terpantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satupun amal yang tidak tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak satupun semua amal dan keburukan yang terlepas akan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama tadi, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba,
maka Allah buat dia untuk segera beramal. Segera beramal. Sehingga orang-orang ridho dengan dia. Orang ridho dengan dia. Orang senang dengan dia. Dan ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah apabila dia melakukan sebuah kesalahan, Allah segerakan balasannya di dunia ini. Allah segerakan balasannya. Hukumannya di dunia ini. Ya. Jadi hukuman yang diterima di dunia ini bisa jadi menghilangkan hukuman akhirat, tapi bisa jadi adalah untuk mengurangkan hukuman akhirat itu nantinya. Ya. Jadi bukan berarti bahwa apabila kita melakukan kekeliruan, kemaksiatan, melakukan dosa, lalu dosa itu ketahuan, kita dihukum di dunia ini, kita hukuman penjara, lalu hukuman akhirat tidak. Bukan begitu. Ya. Bisa jadi bahwa apa yang kita terima hukuman di dunia ini bisa jadi bentuk menghapuskan, menghilangkan akibat akhirat, tetapi bisa jadi adalah hanya mengurangkan. Ya. Mengurangkan. Tetapi yang lebih penting adalah ketika seseorang itu ini Allah inginkan kebaikan baginya, ketika dia melakukan kesalahan ketahuan, Allah inginkan kebaikan dalam bentuk dia menghentikan keburukan yang dilakukannya itu. Ya. Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita mengembalikan bahwa tentang sebelum ajal kita tiba, maka untuk tidak mengundah-nundah kebaikan yang akan kita lakukan itu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang menggambarkan tentang itu. Ada orang yang hidup di dunia ini melakukan amal-amal ahli neraka, kata Rasulullah. Melakukan amal-amal ahli neraka, bermaksiat, berbuat salah terus yang sehingga mendekatkan dirinya kepada neraka itu sangat dekat sekali hingga sehasta, kata Rasulullah. Dekatnya. Tinggal di depannya neraka. Lalu kemudian di akhir hayatnya dia melakukan amal ahli surga. Maka Allah memasukkannya ke surga. Ini kan sebuah tanda, Pak. Kalau dia melakukan kesalahan, maksiat terus, amal-amal ahli neraka, memang mendekatkan dirinya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah inginkan kebaikan baginya, maka di akhir hayatnya, menjelang akhir hayatnya, dia melakukan amal-amal ahli surga, maka Allah masukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada kisah yang lain di dalam hadis itu kan diceritakan tentang ada seseorang yang perbuatannya adalah perbuatan yang hina di pandangan manusia. Seorang pelacur. Seorang pelacur. Lalu kemudian ketika dia berjalan, dia melihat seekor anjing yang kehausan, hampir mati karena kehausan. Lalu dia menolong anjing itu, memberi minum anjing itu sehingga selamat anjing itu. Maka ada masih dikatakan bahwa wanita itu mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Hina pada barangan gitu. Seorang yang bermaksiat, seorang yang menjual dirinya untuk mendapatkan sesuatu, ya hina dan barang. Tapi akhirnya lihatlah, dalam hadis dikatakan bahwa dia melakukan amal-amal yang membuat dia Allah ridho kepadanya, maka Allah masukkan dia ke surga setelah itu. Ya. Maka jangan pernah bahwa menganggap untuk bahwa seakan-akan kita masih ada waktu untuk berbuat kebaikan. Tidak. Karena sesungguhnya berbagai tanda itu telah Allah kirimkan kepada kita. Cuman kita beda nyadar, Pak. Tandanya itu kadang rambutlah berubah warna. Yang dulu hitam, sekarang lah mulai ada putih-putih. Mata dulu kalau membaca Quran kecil itu aman, baca yang kecil-kecil aman. Sekarang mah tidak bertambah, tidak baca bacanya. Lah sebesar apa-apa kadang baca lo betali deh huruf itu, Pak.
Tando itu tuh. Ada ya. Bangun tidur biasa sebelum bangun tidur langsung meloncat selesai gitu. Sekarang manggarete lutut itu. Berpegang kita dengan apa sudut ranjang itu ya kalau dulu mungkin ini. Kalau dia itu udah baca, dulu kadang-kadang tuh bangun langsung meloncat tegak gitu, langsung jalan. Sekarang udah baca lagi sih itu. Tando itu tuh. Tando. Sebelum tanda itu Allah selesaikan semuanya, maka ada baiknya kita menyegerakan berbuat amal-amal baik. Ya. Ya, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi kita, Allah buat kita untuk bisa melakukan kebaikan sebelum kematian kita tiba. Sebelum kematian kita tiba. Ya. Tapi sebaliknya, latuo masih juga tanda-tanda lah banyak sampai dengan kita. Gigi lah tidak sempurna lagi. Mana depan yang lepas, yang belakang yang ngeraham yang copot. Ya, Pak. Umur kita kadang-kadang sedikit gigi yang sempurna nih. Tapi lah banyak kadang-kadang. Depannya bagus, belakangnya keropos, dah ganti lagi. Nah. Masih juga santai, masih juga menikmati kemaksiatan yang dilakukan. Tunggu saja bahwa nanti Allah sempurnakan azabnya di akhirat nanti. Dan ketika itu maka kita tidak bisa lagi untuk melakukan pembelaan, melakukan minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi. Ya begitu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah. Banyak cara Allah, ya. Cara Allah dalam menginginkan kebaikan bagi kita. Bisa jadi bahwa teguran yang Allah berikan kepada kita. Dan teguran itu bisa mengurangkan dosa-dosa kita. Karena Allah sayang. Gagah kita berbuat dosa itu mudah betul. Lalu Allah beri sakit dengan kita. Allah beri sakit. Allah menginginkan kita berhenti dengan berbuat salah itu, berbuat maksiat itu. Lalu kemudian dengan sakit itu, selain teguran dari Allah Subhanahu wa taala, cara Allah menghentikan seseorang melakukan keburukan, tapi cara Allah juga untuk menghapus dosa yang pernah kita lakukan. Ya kan? Cara Allah menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Karena ketika seorang mendapatkan sakit, lalu dia ridho dengan sakitnya itu, dia sabar dengan sakit dan ridho dengan itu, maka itu jalan Allah untuk menghapuskan dosa. Lalu dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Lalu dengan kesulitan itu berusaha keras, bekerja keras untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Maka kerja keras itu adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa bagi seorang hamba. Ya. Rasul mengatakan, seseorang yang tertidur lelah karena kerjanya, maka kelelahannya itu Allah hapus. Cara Allah menghapuskan dosanya, kata Rasulullah. Lelahnya itu Allah menghapuskan dosa yang pernah dia lakukan. Sampai satu waktu Rasulullah SAW ketika bersalaman dengan seorang sahabat, lalu Rasulullah mendapatkan tangan seorang sahabat itu yang keras, yang melepuh karena kerja kerasnya. Lalu Rasul mencium tangan orang sahabat itu. Tangan yang bekerja keras ini tidak akan dicapat, tidak akan dibakar oleh api neraka, kata Allah SWT. Tidak akan terbakar oleh api neraka. InsyaAllah. Jadi kerja-kerja kita, usaha-usaha keras kita itu adalah usaha sekaligus dalam usaha kita untuk menghapuskan dosa kita. Di dalam kerja keras kita tidak perlu ada keluhan, tidak ada perlu merasa berat gitu. Jalankan saja. Karena itulah cara Allah untuk menghapuskan dosa kita. Dan itu juga cara Allah untuk menginginkan kebaikan bagi kita. Kerja keras itu membuat kita apa yang kita dapatkan Allah ridho. Allah ridho. Ya.
Para nabi Allah itu semua mereka, makan mereka, kehidupan mereka dipenuhi dengan usaha mereka sendiri. Ya, usaha mereka. Mereka menikmati makan mereka, memberikan makan kepada keluarga mereka, itu dari hasil usaha mereka. Para nabi Allah. Tidak ada keistimewaan bagi mereka dari Allah SWT. Ini memberikan tanda kepada kita bahwa nabi saja begitu. Apalagi kita. Nabi saja begitu. Ya. Jadi kalau seseorang itu makan dengan hasil usahanya, maka dia punya izah dalam hidup ini. Dia punya harga diri dalam hidup ini. Tapi kalau dia makan dengan meminta-minta, ada kata harga diri lagi, Pak. Dia mau uang kadang. Makanya Rasulullah itu dalam satu hadis yang mengingatkan betul. Seseorang yang meminta-minta dalam hidupnya, nanti dia yaumil kiamah Allah bangkitkan dia dengan muka yang tidak ada lagi dagingnya. Insyaallah, hina, Pak. Di akhirat saja Allah hinakan, apalagi di dunia ini. Ya. Berusaha saja kita, berusaha. Karena usaha itu menjadi sarana, menjadi wasilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk menghapuskan dosa kita. Untuk menghapuskan dosa kita. Yaitu tanda Allah inginkan kebaikan bagi kita. Ingin kebaikan bagi kita. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, rahimakumullah. Tanda Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba itu adalah Allah berikan dia cobaan. Allah beri dia cobaan. May yuridillahi khairan yusibah minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seseorang hamba, Allah akan memberinya musibah. Allah berikan dia musibah. Allah uji dia dengan musibah. Jadi musibah itu bukan tanda Allah marah dengan kita, tidak. Itu tanda Allah sayang dengan kita. Allah inginkan kebaikan bagi kita. Ya. Musibah apa saja? Musibah apa saja? Kecelakaan. Ya. Kecurian, banjir, sakit, itu musibah. Musibah. Tapi musibah itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi kita. Tinggal lagi bagaimana cara seseorang itu mensikapi musibah yang datang kepadanya. Ya. Ridho tidak dengan musibah itu. Kalau dia ridho, maka Allah berikan kebaikan. Bahkan bisa jadi Allah berikan balasan yang lebih sempurna dari apa yang pernah didapatkannya itu. Insyaallah. Ya. Musibah-musibah yang datang kepada seorang hamba itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah inginkan kebaikan baginya. Allah inginkan kebaikan baginya. Di rumahnya mungkin kemalingan, musibah itu, Pak. Tapi kalau kita ridho, maka itu inginkan kebaikan. Kita disuruh, kenapa bisa kemalingan? Kan ingin kebaikan untuk kebaikan ini. Oh ternyata kita lalai. Rumah tidak terkunci, kunci tidak rapat. Setelah itu kita memperhatikan kekurangan yang pernah kita, kelalaian yang pernah kita lakukan itu. Motor hilang, duit itu Pak. Ya. Tapi bisa kita melakukan perbaikan. Kenapa motor itu hilang? Oh keselamatannya kurang terjaga. Kuncinya mungkin masih kunci lama tulah. Ya.
Kunci motor tuh kadang-kadang Pak, ada kunci motor Salome Pak. Kunci apa masuk, apalagi jangan kunci T, kunci anu bisa ada yang masuk Pak. Ya. Kalau situ rubah kuncinya. Ya. Saya di rumah itu motor anak itu ganti kalau kuncinya Pak. Apa? Kunci bawaan itu mudah yang kunci T, aja rubah. Nggak tambah duit lagi, 150.000. Biar agak tenang dikit. Kadang agak tenang, motor taruh depan rumah. Nak sholat kadang berpikir juga, jangankan depan rumah kadangan. Berapa banyak motor depan masjid laju. Kan? Kapan keluar masjid motor udah ganti lagi. Karena kuncinya mudah nih. Nah, kalau ada musibah itu bukan Allah tidak sayang, tanda Allah sayang dengan kita. Allah inginkan kebaikan bagi kita. Ya Allah, pergi ke masjid motor, bawa motor-motor hilang pula. Cak mana ya Allah, tak baca kau jagonya. Jangan salahkan Allah, salah kita juga. Coba kita lihat lagi. Ayaman di Masjid Raya ada CCTV-nya. CCTV dah nolong gitu. Cuman tahu oh si A ini Nadio. Ya, Pak Ustaz ya. CCTV itu hanya ingin mengetahui bahwa oh ini tanda seorang yang cuman kadang-kadang untuk baca calak kalau pakai helm dia. Pakai helm dia kan. Itu ada anekdot itu. Ketika dalam penjara dikatakan, kau masuk penjara dihukum berapa tahun sekian, ngapa kesalahan kau? Aku tidak pakai helmnya. Tak ada pakai helm macam aja anu. Karena maling tidak pakai helm ketahuan aja mukanya. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Musibah yang datang kepada kita itu tanda Allah sayang dengan kita. Lalu kemudian itu adalah tanda Allah inginkan kebaikan itu dijadikan bagi seorang itu paham dengan agamanya. May yuridillahi khairan yufaqihi fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah jadikan ia faqih dalam masalah agamanya. Paham dengan agamanya. Ya. Allah ingin kebaikan. Jangan sampai seseorang beribadah ikut-ikutan. Misalnya, kalau ngikutnya bagus lemah, kalau ikut-ikutan yang salah pula kadangan. Maka ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah berikan kepadanya untuk ingin selalu bisa paham dengan agama itu. Kalau orang paham dengan agamanya, dengan ibadahnya, dia akan berusaha menyesuaikan ibadah yang mana yang sahih, ibadah mana yang Allah terima. Agama itu bukan ibadah itu bukan berhitungan dengan banyak, tidak, tapi kualitasnya. Amal itu begitu, Pak. Jangan hitung banyak-banyakan. Akulah banyak, tapi kualitas gimana? Nah, ketika kualitas itu yang kita hitung, yang kita lihat, maka kita akan melihat apakah ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya atau tidak. Sehingga apa? Jangan sampai nantinya ketika kita banyak beribadah tapi ibadahnya salah. Karena kita tidak paham dengan agama ini. Ngapa kau lakukan ini? Karena si fulan kau ke ini, Pak. Laju? Ya aku ikut, Pak. Tahu tak? Tidak tahu. Kan dalam hadis itu Rasul mengatakan ad-dinul akal. Agama itu bagi yang berakal. Bagi yang berakal. Jangan sampai beragama ikut-ikutan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa terhadap apa yang amal yang kita lakukan, Allah akan mintakan pertanggungjawabannya. Allah minta pertanggungjawabannya. Amal-amal yang kita lakukan itu, Allah minta pertanggungjawabannya. Jadi itu. Ketika Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah berikan kepadanya pemahaman dengan agama ini. Pemahaman dengan agama ini. Dibuat dia untuk cenderung membaca, memahami agama itu.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga amal yang kita lakukan punya kualitas. Amal yang kita perbuat masuk dalam hitungan. Ya, masuk dalam hitungan. Amal yang kita lakukan itu bisa memberatkan amal-amal timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia yang berhak. Amal yang kita itu memang layak untuk masuk dalam hitungan itu. Jangan sampai banyak amal tapi tidak masuk hitungan, Pak. Banyak amal tidak masuk hitungan. Yang lebih parah lagi, banyak amal, kita merasa banyak amal tapi memberatkan keburukan kita. Amal-amal bid'ah. Kan bahaya itu. Beramal banyak tapi bid'ah. Agak ngeri juga Pak kadang kan. Ngomong bid'ah ini, agak disangka wong lagi Wahabi pula, tidak. Ya. Kita bukan bicara Wahabi atau tidak Wahabi. Tapi kita bicara bagaimana kualitas amal kita. Amal yang diterima itu amal yang sesuai dengan perintah Allah dan ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Ya. Terkhusus lagi itu amal-amal khassah, amal-amal khusus. Ya. Ya, amal-amal khusus. Tapi kalau muamalah tidak apa-apa. Ya. Kalau muamalah itu boleh. Kalau ada larangan baru jangan dilakukan. Tapi kalau amal terkait dengan ibadah, hukum dasarnya adalah haram. Kita sampaikan kaidah fikih, sering kita sampaikan. Ya. Hukum dasar ibadah itu adalah haram. Kecuali ada nas yang memerintahkannya dan ada nas yang mencontohkannya di Rasulnya. Maka dia menjadi sah. Tapi kalau tidak kati, jadi haram. Jangan. Jadi maka oleh karena itu dalam ibadah tidak usah pakai modifikasi lah. Tidak usah pakai improvisasi. Tidak usah pakai pemahaman yang di luar itu. Mudah amal itu. Contoh saja bagaimana Rasulnya. Lihat saja Abdul perintah apa tidak. Ya. Itu tanda. Kalau kita ingin beramal, beragama ini ketika kita melihat ada perintah atau tidak, ada contoh atau tidak, maka itulah tanda, sebuah tanda bahwa kita ingin memahami agama ini. Nah itu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu rahimakumullah, 4 inilah diantaranya insyaallah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah inginkan kebaikan bagi kehidupan kita. Tidak hanya hidup kita di dunia ini, tapi juga hidup kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.